salam pramuka. Sekarang Presiden Rumah Kepanduan akan berbagi tentang bongkar-membongkar mesin cuci. Yang pertama, saya punya mesin cuci, itu mereknya LG, yang satu tabung, pengeringan itu jadi satu paket. Gitu. Maksud saya membeli satu tabung itu agar tidak ada pemindahan. Nah, kalau mesin cucinya 2 tabung kan harus digiling dulu, washingnya, kemudian setelah selesai nanti baru dipindah ke pengeringan. Nah, sehingga tujuannya waktu itu di 2015 karena agar lebih praktis saja, begitu diprogram, kemudian bisa ditinggal bekerja, sehingga nanti akan selesai dengan sendirinya dan mati dengan otomatis. Nah, itu kira-kira mesin cuci itu dibeli tahun 2015. Nah, di 2025 ini, berarti sudah 10 tahun, ini mesin cuci ini mulai menampakkan gejala-gejala yang menurut saya agak sedikit aneh. Yang pertama, gejalanya adalah putarannya mulai melemah. Jadi tidak sekuat dulu. Kemudian pada akhirnya itu tidak mampu untuk menggiling, tidak mampu untuk washing. Jadi suaranya hanya ser, nah gitu. Nah, suara yang seperti itu ternyata ada beberapa hal yang perlu kita bongkar. Nah, membongkar ini kenapa kok saya berbagi ini? Jadi di dalam pramuka itu peserta didik diharapkan mampu untuk melakukan bongkar pasang. Misalnya ada TKK bersepeda. Nah, TKK bersepeda ini kalau tingkatnya tingkat utama, maka dia dituntut untuk mampu bongkar pasang sepeda. Nah, kira-kira kalau begitu perlu sebuah analogi. Oh, kalau barang-barang di rumah semisal bisa kita atasi, ya kita atasi semampunya. Nah, salah satunya dalam mesin cuci. Nah, mesin cuci ini ternyata setelah saya pelajari masalah gilingan yang lemah ya. Misalnya ya jalan tapi ternyata gilingannya seperti kurang tenaga. Nah, lalu pengeringan juga begitu, kurang maksimal. Nah, ternyata kalau kita pelajari itu masalahnya ada di kapasitor. Alat ini ada di dalam, ini tinggal dicopot saja. Kapasitor ini ada spesifikasinya. Carilah kapasitor yang sesuai dengan kualifikasi. Walaupun beda merek juga tidak apa-apa. Ini kemarin saya belikan beda merek ini ya. Kira-kira saya dapat ini di Genteng, justru saya dapat ini. Di Genteng itu saya dapat harga 80.000. Yang di Banyuwangi saya nggak dapat. Setelah ini diganti, nanti bila mana masih berputar tapi putarannya lemah, itu berarti kapasitornya yang perlu diganti. Tapi kalau sudah bunyinya seperti dinamonya masih berjalan, tapi ternyata putarannya tidak ada putaran, ada suara seperti suara los, sepeda itu los, ngeng itu dipastikan adalah gearboxnya. Gearbox itu seperti apa? Ini namanya gearbox. Gearbox ini berputar, tapi dia di dalamnya ini sudah sudah aus. Nah, sebetulnya begitu ya, maklum sudah 10 tahun ya. Gearboxnya bentuknya seperti ini. Nah, gearbox ini memang posnya di bawah gilingan. Sebut saja ini inti mesinnya. Nah, ketika gearbox ini, maka saya menyarankan belilah gearbox yang sesuai dengan tipe. Biasanya tipe mesin cuci itu ada di belakang, ada stiker gitu.
Di belakang itu ada stiker, ada keterangan model sekian-sekian, merek ini modelnya ini ya. Nah, ini kalau kita sudah beli di toko online ya, karena saya ini kalau di toko online ini apa namanya ini kalau sudah sesuai tipe dan modelnya maka bisa dipastikan itu cocok. Nah, saya sarankan kalau membeli gearbox ini belilah yang paket atau ditambahkan beli terpisah juga tidak apa-apa ya, asal ini ya kuncinya itu beli sekalian, karena ketika ini 10 tahun ternyata dibongkar itu rawan rusak kuncinya rawan rusak. Dan sekalian karena saya juga belum punya kunci sebesar ini, maka sekalian saya beli yang paketan antara gearbox kemudian kuncinya sekaligus ini alat untuk bukanya ini. Nah, ini adalah kunci gearbox. Nah, yang jadi masalah adalah ketika awal membuka, karena sudah 10 tahun, tidak pernah dibongkar dan langsung dibongkar. Nah, ketika dibongkar ini ternyata sulitnya minta ampun. Waduh, betul-betul keras ini ya. Diupayakan sampai hampir rusak kan ini ya, hampir rusak, hampir putus ini ya. Nah, ini tidak bergerak ketika sudah pakai palu ya, ini sampai ada sisa apa namanya bekasnya palu. Di palu ini tidak mau bergerak ini. Sering terjadi seperti itu. Saya agak frustasi sebenarnya, hampir menyerah. Kalau nyerah ini saya bawa ke service center. Bagaimana kira-kira? Tapi tidak mungkin lah tidak ada trik itu. Dan pasti banyak yang mengalami seperti ini. Akhirnya saya coba pelajari, kira-kira apa ya trik untuk bisa membuka kunci gearbox ini agar bisa lepas gitu. Nah, saya menemukan satu cara ternyata. Satu caranya adalah coba disiram dengan air panas gitu. Wah, tidak menunggu waktu yang lama, lalu saya panaskan satu panci ya, panci kecil, panci untuk merebus mie instan itu sampai mendidih, kemudian saya siram pelan-pelan gitu ya. Ya, ini disiram pelan-pelan. Kalau analisis saya secara teori ini ya, teori fisika, kalau dipanaskan kan ini memuai sifat ini. Sifat benda ini ketika dipanaskan memuai. Nah, memuai ini akhirnya cengkramannya sudah tidak agak lepas begitu. Nah, setelah habis selama satu panci kecil itu, barulah saya lakukan prosedur pencopotan tadi. Palu lagi. Das. Nah, ini mulai bergerak ternyata. Wah, saya semakin semangat itu. Semakin semangat, ternyata mulai berputar, akhirnya bisa lepas. Set. Nah, lepas sudah. Nah, ini sudah tinggal apa namanya? Setelah ini terlepas, kemudian bisa tercopot. Nah, memang agak apa namanya? Agak sulit juga untuk dilepas ketika awal-awal, memang perlu dipatok dari atas ini. Ya, patok pakai kayu juga boleh. Mulai kayu, lama-lama turun, lepas nih. Prosedur kedua, setelah ini lepas, ketika memasang yang baru, nah ini langsung ganti baru aja, ganti unit ini ya. Memang ada sih petunjuk untuk membongkar ini, tapi rata-rata enak ganti baru saja, ya, plug and play. Nah, kemudian ini ada ininya, ada sebut saja ada slotnya. Kalau tidak pas ya tidak bisa masuk. Ketika sudah pas nanti bisa masuk. Kemudian kunci yang baru bisa dipasang, kemudian dikencengin, dipasang lagi semuanya perangkat-perangkatnya. Ternyata begitu di on sudah diganti kapasitornya, sudah diganti gearboxnya, lalu mesin cuci akan berjalan dengan normal. Nah, hal ini akan menghemat biaya pemeliharaan mesin cuci kita
Kira-kira kalau ini di service center ya hampir hampir habisnya ya 900 ribuan. Ya sekitar itulah, sekitar 900 ribuan lah. Tapi kalau kita beli sendiri, kita bongkar sendiri, harga gearbox, kunci dan ininya, alat untuk membukanya kita bisa dapatkan seharga 400 ribuan. Kemudian 80 ribuan berarti kita habis sekitar 500 ribuan. Nah, kira-kira itu yang pengalaman untuk bongkar pasang mesin cuci. Ya karena saya ini kan bukan teknisi ya, tapi mencoba untuk membongkar dan ternyata berhasil, itu rasanya ada kepuasan tersendiri ya. Mesin cuci tidak sampai dikirim ke service center, cuman ya itu tadi, itu menjadi pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Nah itu kira-kira kalau kita punya mesin cuci, senyampang kita bisa bongkar saja. Perkara sudah nyerah, nah kalau sudah nyerah baru dikirim ke service center. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bagikan.